Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Oktasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Selamat menonton dan jangan sampai di skip videonya. Tugas psikologi materi 3 yakni tentang teori-teori proses perkembangan individu. Berikut teori-teori pada proses perkembangan individu. 1. Teori psikodinamika. Yang kedua teori behaviorisme dan belajar sosial. Yang ketiga teori humanistik. Yang keempat teori kognitif. Yang kelima teori ekologi dan yang terakhir teori etologi. Teori psikodinamika adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pengaruh pikiran bawah sadar dan pengalaman masa kecil terhadap perilaku dan kondisi mental individu. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Sigmund Freud dan kemudian diperluas oleh para penerusnya seperti Carl Jung, Alfred Adler, dan Erik Erikson. Beberapa konsep utama dari teori psikodinamika meliputi 1. Pikiran bawah sadar, bagian dari pikiran yang berisi dorongan, keinginan, dan kenangan yang tidak disadari tetapi mempengaruhi perilaku dan emosi. 2. Struktur kepribadian, Freud membagi kepribadian menjadi 3 bagian utama seperti id, ego, superego. 3. Mekanisme pertahanan, strategi yang digunakan oleh ego untuk melindungi diri dari kecemasan yang dihasilkan oleh konflik antara id, ego, dan superego. 4. Tahap-tahap perkembangan psikoseksual, Freud berpendapat bahwa anak-anak melalui serangkaian tahap perkembangan psikoseksual, oral, anal, palik, latensi, dan genital, yang mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. 5. Analisis mimpi. Menurut Freud, mimpi adalah jalan kerajaan menuju bawah sadar, di mana isi laten, makna tersembunyi dari mimpi dapat mengungkap konflik bawah sadar. 6. Transferensi dan kontratransferensi. Proses di mana perasaan yang diarahkan kepada orang penting dalam kehidupan seseorang, seperti orang tua, dipindahkan ke terapis, transferensi, dan bagaimana terapis merespons terhadap perasaan tersebut, kontratransferensi. Tahap perkembangan psikodinamika. 1. Tahap oral, yakni usia 0-1 tahun, yang terfokus pada mulut, yakni untuk menghisap, menggigit, dan mengunyah. Konflik yang terjadi adalah menyapi dari menyusu, dan ciri-cirinya, jika tidak terpenuhi dengan baik, individu mungkin mengembangkan perilaku yang berhubungan dengan mulut, seperti merokok, menggigit kuku dan makan berlebihan. Kedua, tahap anal, yakni usia 1-3 tahun, yang terfokus pada anus. Konflik yang akan terjadi adalah latihan toilet. Ciri masalah pada tahap ini dapat menyebabkan individu menjadi terlalu perfeksionis dan kaku, kepribadian anal retentif, atau terlalu ceroboh dan berantakan, kepribadian anal ekspulsif. 3. Tahap falik yakni pada usia 3-6 tahun, yang fokus pada alat kelamin dan terjadi konflik, kompleks Oedipus, pada anak laki-laki, dan kompleks Elektra, pada anak perempuan. Ciri pada tahap ini anak mulai mengidentifikasi diri dengan orang tua dari jenis kelamin yang sama dan mengembangkan perasaan kompetitif atau iri terhadap orang tua dari jenis kelamin yang berbeda. Yang keempat tahap laten yakni pada usia 6-12 tahun, tidak ada fokus erotogenik yang dominan pada tahap ini. Konflik yang terjadi yakni pengembangan keterampilan sosial dan intelektual. Ciri-cirinya adalah libido yang terpendam sementara dan energi dialihkan ke kegiatan non-seksual seperti sekolah, olahraga, dan persahabatan. Yang terakhir tahap genital yakni pada usia 12 tahun ke atas, fokus pada alat kelamin. Konfliknya adalah pembentukan hubungan seksual yang matang. Ciri pada tahap ini yakni tahap-tahap sebelumnya telah diselesaikan dengan baik,
individu akan mengembangkan hubungan yang sehat dan seimbang dengan lawan jenis, serta mampu menyalurkan dorongan seksual secara matang. Berikut karakteristik pada perkembangan psikodinamika. Faktor yang mempengaruhi perkembangan psikodinamika. 1. Pengalaman masa kanak-kanak. 2. Hubungan dengan orang tua. 3. Konflik dan resolusi. 4. Pengaruh lingkungan. 5. Genetik dan biologis. 6. Trauma dan pengalaman hidup. 7. Pendidikan dan pengalaman belajar. Upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu perkembangan psikodinamika peserta didik. 1. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. 2. Memahami dan menghargai perbedaan individu. 3. Pengembangan emosi dan sosial. 4. Memberikan dukungan dan bimbingan. 5. Penggunaan metode pembelajaran yang variatif. 6. Evaluasi dan umpan balik yang konstruktif. 2. Teori behaviorisme dan belajar sosial. Teori behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori behaviorisme menekankan pembelajaran melalui stimulus dan respons. Sedangkan belajar sosial atau teori pembelajaran sosial, social learning theory, adalah teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menekankan bahwa individu dapat belajar melalui pengamatan dan modeling perilaku orang lain, tanpa perlu mengalami pengalaman langsung. Tahap perkembangan behaviorisme. 1. Conditioning klasik merupakan salah satu tahap awal dalam pengembangan teori behaviorisme. Ivan Pavlov adalah salah satu tokoh utama dalam pengembangan konsep ini. Contoh terkenal dari conditioning klasik adalah eksperimen dengan anjing yang mengaitkan lonceng dengan makanan sehingga anjing mengeluarkan respons saliva saat mendengar lonceng saja. 2. Conditioning operan. B.F. Skinner adalah tokoh utama dalam pengembangan konsep ini. Dalam conditioning operan, perilaku dipelajari melalui penguatan, reinforcement, atau hukuman, punishment. 3. Generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi merujuk pada kecenderungan untuk merespons stimulus yang mirip dengan stimulus yang telah dipelajari. Sementara diskriminasi adalah kemampuan untuk membedakan antara stimulus yang berbeda. Dan tahap yang terakhir adalah extinct, merupakan proses di mana respons yang telah dipelajari akan menghilang jika stimulus yang terkait dengan respons tersebut tidak lagi muncul. Konsep utama dari teori behaviorisme meliputi 1. Stimulus dan respons. 2. Conditioning. 3. Peran lingkungan. Konsep utama belajar sosial. 1. Pengamatan. 2. Modeling. 3. Penguatan dan hukuman. 4. Peran kognitif. Dan yang kelima, self-efficacy. Karakteristik behaviorisme. 1. Fokus pada perilaku yang dapat diamati. 2. Pengaruh lingkungan eksternal. 3. Pembelajaran melalui conditioning. 4. Determinisme lingkungan. Karakteristik belajar sosial. 1. Pengaruh observasi dan modeling. 2. Peran kognitif. 3. Identifikasi dengan model. 4. Penguatan dan hukuman pada model. 5. Pengaruh lingkungan dan internal. Upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu perkembangan behaviorisme dan belajar sosial peserta didik. 1. Penggunaan hukuman. 2. Penggunaan model pembelajaran yang terstruktur. 3. Monitoring dan umpan balik. 4. Penguatan sosial. 5. Pembelajaran berbasis proyek. 6. Pengembangan empati dan keterampilan sosial. 3. Teori humanistik. Teori humanistik merupakan pandangan dalam psikologi yang menekankan pada keunikan individu, pengembangan pribadi, dan potensi manusia untuk mencapai kebahagiaan dan pertumbuhan. Pendekatan ini menganggap bahwa manusia memiliki kebutuhan dan dorongan untuk aktualisasi diri, atau mewujudkan potensi maksimal mereka.
Berikut aspek penting dalam proses perkembangan individu. 1. Pencarian makna. Individu dalam pendekatan humanistik sering mengalami tahap-tahap di mana mereka mencari makna dalam kehidupan mereka. 2. Eksplorasi diri. Proses perkembangan humanistik melibatkan eksplorasi diri yang mendalam, di mana individu mencari pemahaman tentang siapa mereka, apa yang mereka inginkan dalam hidup, dan bagaimana mereka ingin berkembang sebagai individu. 3. Pengembangan potensi. Individu secara aktif berusaha untuk mengembangkan potensi pribadi mereka, baik dalam hal kreativitas, kecerdasan, atau keahlian lainnya. 4. Self-actualization. Tahap puncak dalam proses perkembangan humanistik adalah pencapaian aktualisasi diri, di mana individu mencapai kesadaran penuh tentang diri mereka sendiri, memanfaatkan potensi mereka sepenuhnya, dan hidup secara otonom dan bermakna. Berikut karakteristik perkembangan humanistik. 1. Pengakuan pada uniknya individu. 2. Pencarian makna dan tujuan. 3. Kebutuhan akan pertumbuhan. 4. Kreativitas dan ekspresi. 5. Self-actualization. Faktor yang mempengaruhi perkembangan humanistik meliputi 1. Pengalaman hidup. 2. Pendidikan dan pembelajaran. 3. Kesehatan mental dan emosional. 4. Hubungan interpersonal. 5. Faktor budaya dan sosial. 6. Kondisi ekonomi dan lingkungan. 7. Kemandirian dan keterlibatan. Upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu perkembangan humanistik peserta didik. 1. Pengembangan diri dan potensi peserta didik. 2. Penggunaan pendekatan holistik. 3. Memberikan dukungan emosional. 4. Mendorong kemandirian dan tanggung jawab. 5. Pendidikan nilai dan karakter. Yang keempat, teori kognitif. Teori kognitif merupakan kerangka konseptual dalam psikologi yang berfokus pada pemahaman proses mental yang mendasari perilaku manusia. Pendekatan ini menekankan pentingnya persepsi, pemikiran, ingatan, dan pemecahan masalah dalam membentuk perilaku dan pengalaman individu. Berikut tahap perkembangan kognitif. 1. Tahap sensori motor, yakni pada usia 0-2 tahun, anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan. 2. Tahap praoperasional, yakni pada usia 2-7 tahun, penggunaan simbol, bahasa, namun pemikiran masih egosentris. 3. Tahap operasional konkret, yakni usia 7-11 tahun, pemikiran logis tentang objek nyata dan peristiwa. 4. Tahap operasional formal, yakni pada usia 12 tahun ke atas, pemikiran abstrak dan pemecahan masalah secara hipotetis. Yang dimaksud dengan perilaku egosentris, yakni seseorang yang memiliki sifat sebagai berikut. 1. Berpikir imajinatif. 2. Berbahasa egosentris. 3. Memiliki aku yang tinggi. 4. Menampakkan dorongan ingin tahu yang tinggi. 5. Perkembangan bahasa mulai pesat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. 1. Faktor biologis. 2. Stimulasi lingkungan. 3. Pendidikan dan pengajaran. 4. Faktor sosial dan budaya. 5. Stres dan trauma. 6. Pola asuh. 7. Teknologi dan media. Upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu perkembangan kognitif peserta didik. 1. Mengaktifkan pengetahuan awal. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis masalah. 3. Mendorong pemikiran kritis dan analitis. 4. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. 5. Mendorong rasa ingin tahu dan minat belajar. 5. Teori ekologi. Teori ekologi, dalam konteks psikologi dan perkembangan manusia, merujuk pada kerangka kerja konseptual yang menekankan pentingnya lingkungan fisik, sosial, dan budaya dalam mempengaruhi perkembangan individu.
Teori ini pertama kali dikembangkan oleh psikolog Amerika, Uri Bronfenbrenner, yang menyusun model ekologi perkembangan pada tahun 1979. Berikut sistem ekologi menurut Bronfenbrenner. Mikrosistem, lingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah. Mesosistem, hubungan antara mikrosistem. Eksosistem, lingkungan eksternal yang mempengaruhi mikrosistem. Makrosistem, nilai-nilai budaya dan kebijakan umum. Kronosistem, dimensi waktu yang mempengaruhi perkembangan individu. Berikut faktor yang mempengaruhi perkembangan ekologi. 1. Lingkungan mikrosistemik. 2. Interaksi antara mikrosistem. 3. Lingkungan ekosistemik. 4. Norma budaya dan nilai sosial. 5. Perubahan lingkungan dan peristiwa hidup. 6. Pengaruh teknologi dan media. 7. Akses terhadap sumber daya. Upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu perkembangan ekologi peserta didik. 1. Integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum. 2. Pembelajaran di luar kelas. 3. Pengembangan proyek lingkungan sekolah. 4. Promosi kesadaran dan tanggung jawab lingkungan. 5. Evaluasi dan refleksi. 6. Teori etologi. Teori etologi dalam konteks perkembangan individu merujuk pada pendekatan yang menyoroti pentingnya studi perilaku dan perkembangan dari perspektif evolusi dan warisan genetik. Tahap perkembangan etologi. 1. Masa bayi dan periode neonatal, yakni periode awal kehidupan setelah kelahiran di mana anak masih sangat bergantung pada orang tua atau pengasuhnya. 2. Periode sensitif atau kritis, rentang waktu di mana organisme memiliki kecenderungan untuk mengalami pembelajaran atau mempelajari perilaku tertentu dengan cepat dan efisien. 3. Tahap remaja dan kematangan, periode di mana individu mengalami perubahan fisik dan perilaku yang signifikan saat mereka memasuki dewasa. 4. Tahap dewasa dan reproduksi, tahap di mana individu mencapai kematangan seksual dan siap untuk berkembang biak. Karakteristik perkembangan etologi. 1. Perilaku bawaan atau insting. 2. Keterikatan. 3. Pembelajaran melalui pengalaman. 4. Kebutuhan biologis dan perilaku adaptif. 5. Interaksi antara genetik dan lingkungan. 6. Fleksibilitas. 7. Pola perilaku yang tertanam dalam gen. Faktor yang mempengaruhi perkembangan etologi. 1. Warisan genetik. 2. Pengalaman lingkungan. 3. Stimulasi lingkungan. 4. Keterikatan dan peran orang tua. 5. Kondisi lingkungan. 6. Interaksi antara individu. 7. Paparan terhadap pengaruh manusia. Upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu perkembangan etologi peserta didik. 1. Integrasi etologi ke dalam kurikulum. 2. Pengajaran berbasis pengamatan. 3. Proyek penelitian dan eksperimen. 4. Diskusi dan debat tentang etologi dan etika. 5. Kolaborasi dengan ahli dan organisasi. Nah, jadi kesimpulannya teori-teori ini memberikan pandangan yang beragam dan komprehensif tentang perkembangan manusia. Mencakup aspek psikologis, kognitif, sosial, moral, dan seksual. Setiap teori-teori memberikan wawasan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.